Ready, aim, fire. Halo semua pecinta film, jumpa lagi dengan saya untuk merekomendasikan film-film yang layak untuk ditonton, menemani istirahat Anda. Berikut ini saya rekomendasikan 5 film kolosal yang layak untuk Anda. Tonton Gladiator 2, rilis tahun November 2024, dengan sutradara Ridley Scott. Berkisah tentang film ini berlatar sekitar 20 tahun setelah kematian Maximus Decimus Meridius. Fokus cerita beralih ke Lucius Verus, putra Lucilla dan keponakan Commodus yang kita lihat masih kecil di film pertama. Setelah dikirim ibunya ke Afrika Utara, Numidia demi keselamatannya, Lucius tumbuh dewasa dengan nama Samaranhano. Ia hidup tenang bersama istri dan keluarganya hingga tentara Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Marcus Acacius menyerang wilayah tersebut. Dalam serangan brutal itu, istri Lucius terbunuh dan ia ditangkap sebagai tawanan perang. Kemudian, Lucius dibeli oleh Macrinus, seorang makelar kekuasaan licik yang memiliki ambisi politik besar. Melihat bakat bertarung Lucius yang luar biasa, Macrinus menjadikannya aset utama di arena. Lucius kembali ke Roma bukan sebagai pangeran, melainkan sebagai gladiator yang penuh amarah. Ia dipaksa bertarung di bawah pemerintahan dua kaisar kembar yang korup dan haus darah, Kaisar Geta dan Kaisar Caracalla. Di tengah kekacauan, Lucius harus berhadapan dengan masa lalunya, bertemu kembali dengan ibunya, Lucilla, dan memutuskan apakah ia akan bertarung demi kebencian atau demi memulihkan kejayaan Roma yang dicita-citakan Maximus. Nah, menarik bukan simak saja kisah selanjutnya di Gladiator 2. Whose head could I give you that would satisfy this fury? The entire Roman armies. Too much. The general will do. Rome must fall. I need only give it a push. We make it out alive. Alright. Hands on the mausoleum floor. Blood stains the Colosseum doors. This ring belonged to Maximus. Now I give it to you. What is the dream of Rome? Blood stains. If people are not free. Get the hell about your seats. I was owned. Now I will control an empire. I will not waste another generation of young men for their vanity. Strength and honor. This our Rome treats its heroes. Hands on the mausoleum floor. Blood stains the Colosseum doors. The Admiral Roaring Currents, rilis 30 Juli 2014. Asal negara Korea Selatan dengan sutradara Kim Han-min berlatar tahun 1597, film ini mengisahkan tentang Laksamana Yi Sun-shin yang legendaris selama invasi Jepang ke Korea, Perang Imjin. Setelah mengalami kekalahan telak dalam pertempuran sebelumnya karena intrik politik, Angkatan Laut Korea hanya menyisakan 12 kapal yang masih layak pakai. Di sisi lain, pasukan Jepang yang dipimpin oleh Kuroshima Michifusa bergerak menuju ibu kota Hanyang dengan armada raksasa berjumlah lebih dari 300 kapal. Titik balik pertempuran Myeongnyang. Meskipun menghadapi tekanan dari pihak internal yang ingin menyerah, Laksamana Yi memutuskan untuk tetap melawan. Ia memanfaatkan pengetahuan mendalamnya tentang geografi laut, khususnya Selat Myeongnyang yang sempit, dan memiliki arus air yang sangat deras serta berubah-ubah secara ekstrim. Dengan strategi brilian dan keberanian yang nyaris terlihat seperti misi bunuh diri,
Yi Sun-shin memimpin 12 kapalnya untuk menghadapi ratusan kapal Jepang dalam upaya terakhir melindungi tanah airnya. Fakta menarik dari film ini, aksi kolosal menampilkan koreografi pertempuran laut yang intens dan realistis. Strategi militer menunjukkan bagaimana kecerdasan taktis dapat mengalahkan keunggulan jumlah yang luar biasa. Kepemimpinan menggali sisi manusiawi Yi Sun-shin yang harus memikul beban berat di tengah ketakutan para prajuritnya. Film ini merupakan salah satu film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa di Korea Selatan. Menjadi film pertama di Korea Selatan yang melampaui 15 juta penonton hanya dalam waktu singkat. Nah, menarik bukan? Sangat sayang untuk dilewatkan film ini. 전군 출정하라. I want you all out here to join me in looking forward toward the future. The Brutalist drama kolosal ini disutradarai oleh Brady Corbett, dirilis tahun 2024. Cerita mengikuti perjalanan Laszlo Toth, diperankan oleh Adrien Brody, seorang arsitek Yahudi kelahiran Hongaria yang selamat dari peristiwa Holocaust. Pada tahun 1947, ia bermigrasi ke Amerika Serikat untuk mencari impian Amerika dan memulai hidup baru dari nol. Awalnya Laszlo hidup dalam kemiskinan dan bekerja kasar di Pennsylvania. Namun nasibnya berubah ketika ia bertemu dengan seorang industrialis kaya raya yang eksentrik, Harrison Lee Van Buren, Guy Pearce. Van Buren terpukau oleh visi arsitektur Laszlo yang modern dan berani, lalu menugaskannya untuk membangun sebuah monumen raksasa yang ambisius. Film ini membentang selama 3 dekade, mendokumentasikan proses pembangunan proyek tersebut, sekaligus perjuangan Laszlo untuk bersatu kembali dengan istrinya, Erzsébet Felicity Jones, yang masih tertahan di Eropa. Judul film ini merujuk pada gaya arsitektur brutalisme yang dikenal dengan penggunaan beton ekspos dan bentuk-bentuk masif. Ini menjadi metafora bagi karakter Laszlo yang kaku, kuat namun penuh luka. Bagaimana kisah selanjutnya? Nonton saja langsung biar tidak penasaran. I'm sorry, will you please pass that back? They do not want us here. Who do you mean? The people here, they do not want us here. When dogs get sick, they often bite the hand of those who fed them. Until someone mercifully puts them down. I promise. मंगल भवन अमंगल हारी ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की. प्रभु सुदर्शन. Kolosal berikutnya kisah mitologi Ramayana bagi yang suka film India dengan judul Adi Purush, rilis 2023 dengan sutradara Om Raut. Berlatar ribuan tahun yang lalu, film ini mengikuti perjalanan Raghav, representasi Dewa Rama, pangeran dari Ayodhya yang menjalani masa pembuangan selama 14 tahun di hutan bersama istrinya Janaki, Sita, dan adiknya Sesh, Lakshmana. Konflik memuncak ketika Raja Iblis dari Lanka, Lankesh, Ravana, menculik Janaki sebagai bentuk balas dendam setelah adiknya Shurpanaka dihina oleh Sesh. Raghav kemudian memulai misi penyelamatan yang mustahil, melintasi samudra. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Bajrang, Hanuman, dan membentuk aliansi dengan tentara Kera, Vanara Sena untuk menyerbu benteng emas Lanka. Poin-poin penting, cerita, pengasingan, ketaatan Raghav pada janji ayahnya meskipun harus kehilangan takhta. Penculikan, strategi licik Lankesh menyamar untuk menjebak Janaki. Pertempuran besar, perang kolosal antara pasukan Raghav dan tentara iblis Lankesh yang menggunakan kekuatan sihir dan senjata kuno. Kemenangan Dharma,
Pesan inti tentang bagaimana kebenaran, dharma akan selalu mengalahkan kebatilan berapapun besarnya kekuatan musuh. Sebagai informasi tambahan, saat perilisannya, film ini sempat menuai kontroversi di India karena penggambaran visual karakter dan dialognya yang dianggap terlalu modern dan melenceng dari pakem tradisional Ramayana. Namun, secara visual, film ini merupakan salah satu proyek ambisius dengan budget terbesar di perfilman India. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Tonton aja langsung. राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था। अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। ब्रह्मांड में जो भी पाने लायक है तू पा चुका है, फिर भी तू राक्षसी है। लक्ष्मी को पाले नारायण हो जाएगा। जय श्री राम। Judul Exodus, Gods and King, rilis 2014. Sutradara Ridley Scott mengangkat kembali kisah Alkitabiah mengenai Nabi Musa, Moses. Film ini mencoba memberikan pendekatan yang lebih realistis dan megah secara visual terhadap peristiwa besar tersebut. Berikut adalah sinopsis singkatnya. Cerita dimulai di Mesir kuno, di mana Musa, Christian Bale, tumbuh besar sebagai pangeran Mesir sekaligus panglima perang yang hebat. Ia dibesarkan bersama Ramses, Joel Edgerton, calon pewaris takhta Mesir. Meskipun mereka bukan saudara kandung, hubungan mereka sangat erat layaknya kakak adik. Konflik dimulai ketika Musa mengunjungi kota Pitom dan bertemu dengan seorang tetua Ibrani bernama Nun. Dari sana Musa mendapati kenyataan mengejutkan bahwa dirinya bukanlah orang Mesir, melainkan seorang Ibrani yang diselamatkan saat bayi. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Ramses yang kini telah menjadi Firaun. Merasa dikhianati dan terancam, Ramses mengasingkan Musa ke padang gurun yang ganas. Setelah bertahun-tahun hidup tenang sebagai penggembala dan berkeluarga, Musa mendapatkan penglihatan di Gunung Sinai melalui sosok misterius yang mewakili Tuhan. Ia diperintahkan untuk kembali ke Mesir guna membebaskan 600.000 budak Ibrani dari penindasan Ramses. Kembalinya Musa memicu peperangan batin dan fisik. Karena kekerasan hati Ramses, Mesir dihantam oleh 10 tulah yang mengerikan, mulai dari air sungai Nil yang berubah menjadi darah hingga kematian anak sulung di seluruh Mesir. Puncak film ini menggambarkan pelarian besar-besaran bangsa Ibrani menuju Laut Merah. Dengan tentara Ramses yang mengejar di belakang, Musa harus memandu bangsanya melewati mukjizat pembelahan laut demi mencapai tanah perjanjian. Film ini menjadi kontroversi meskipun bertema sejarah Mesir. Film ini sempat dilarang tayang di Mesir dan Uni Emirat Arab karena dianggap memiliki ketidakakuratan sejarah dan agama, terutama terkait penggambaran sosok Nabi dan peristiwa pembelahan laut yang digambarkan lebih sebagai fenomena alam, tsunami, daripada mukjizat murni. Demikianlah rekomendasi film kolosal untuk saat ini. Terima kasih atas waktunya dan jangan lupa untuk subscribe. We're going to recapture 400,000 slaves. We're not recapturing anyone. There's a sea ahead and an army behind! Ready yourselves! I came here to tell you that something is coming.
that is out of my control.